Mencari kedamaian hati. Bila engkau ingin merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian serta disukai teman-teman, maka berikan apresiasi dengan benar dan jujur terhadap kebaikan-kebaikan orang lain, sekecil apapun. Akan tetapi, ketika engkau melihat keburukan siapapun, hendaknya jangan engkau lihat terlalu mendetail dan terperinci. Sampai sekarang, tidak ada manusia yang steril dari virus-virus dosa. Setiap manusia punya antibodi yang dapat membunuh virus. Tetapi ketika jiwamu terganggu dengan kegelisahan dan kekecewaan, maka ketahanan tubuhmu menurun. Kesetiaan dalam cinta juga sama. Akan menurun ketika engkau kehilangan segalanya, sudah tidak punya apa-apa. Tetapi sebaliknya, aku sebagai lelaki akan menghadapi titik lemah dalam kesetiaan cinta ketika seluruh kantongku penuh uang. Pada saat kita berada di puncak, kemesraan, kesehatan, dan kejayaan dengan harta berlimpah, semuanya dihamburkan seperti tidak ada harganya. Namun, kemudian baru tersadar, setelah semuanya hilang, tinggallah memagut kesedihan. Setelah itu, akan kembali lagi dalam bentuk kenang. Setelah keadaanku berubah semuanya, seperti yang sekarang ini, aku mulai mendengar cerita-cerita dan dongeng dengan tentang diriku yang diperbincangkan orang. Padahal aku sendiri tidak tahu menau tentang cerita-cerita itu. Walhasil, aku ini orang yang paling terakhir mendengarkan cerita tentang diriku. Padahal aku jarang bercerita tentang diri. Bahkan aku tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun ketika menghadapi kesulitan. Ketika kita mengadu dan berkeluh kesah kepada siapapun. Wahai kekasihku, selalu saja di akhirnya kita hanya didoakan. Semoga dilimpahi kesabaran dan diberi kemudahan oleh Tuhan. Kalau demikian adanya, mengapa tidak langsung saja kita mengeluh kepada Tuhan? Secara khusus, aku ingin mengatakan kepadamu, wahai sayangku. Ketika aku diberi kesempatan oleh Tuhanku untuk berkenalan dengan dirimu, lalu terbukti engkau telah membahagiakan diriku dengan ketulusan dan kesetiaanmu, aku sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena untuk zaman sekarang, sudah hampir tidak ada lagi orang yang bersedia membahagiakan diriku di atas kebahagiaan dirinya. Aku sangat merindukan dirimu, wahai kekasihku. Seperti juga aku sangat mencintai keluarga besar. Mereka sampai saat ini tetap tidak pernah berubah. Seperti ketika aku kenali pertama kali. Setelah aku sekarang mulai jarang teman-teman datang bertamu, aku berusaha untuk selalu tetap tegar dalam menghadapi perubahan hidup. Aku tidak pernah merasa hebat banyak teman. Juga aku tidak bersedih hati kehilangan banyak teman. Aku senang dengan siapapun yang tetap bersahabat bersamaku. Juga aku lupakan saja siapapun yang sudah lupa. Tidak usah aku bersedih hati ditinggalkan teman atas kemauannya sendiri. Sikapku selanjutnya tetap seperti semula. Berbuat kebaikan kepada siapapun.
Karena kebaikan itu, wahai kekasihku, adalah satu-satunya yang tidak pernah mati sekalipun teman-temanku telah menghilang. Semoga Tuhan melindungi diriku dari kejahatan orang-orang yang menghantui, yang mengetahui kebenaran, yang mengetahui benar kebaikan-kebaikanku tetapi dengan sengaja menyembunyikannya. Dari kejahatan orang melihat keburukanku tetapi dengan sengaja menyiarkannya. Dari kejahatan orang mempergunjingkan diriku dari belakang. Dari kejahatan orang yang mengintai kelengahanku dengan rasa dengki dan hasut. Dan dari kejahatan diriku sendiri tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Semua kegagalan yang pernah aku alami sama sekali tidak pernah membuat aku kecewa. Yang membuat aku bersedih hati adalah kelengahanku yang berulang-ulang seperti orang dungu. Boleh dikatakan aku ini telah buta hati. Seperti orang yang buta mata, sekalipun arus listrik putus, dia tidak mengerti sedang dalam kegelapan. Ternyata, hanya satu keindahan yang masih dapat aku nikmati dalam hidup ini, wahai kekasihku, adalah dirimu. Sekalipun sudah lama kita tidak berkumpul, karena terlalu banyak masalah yang harus aku selesaikan, terlalu banyak orang yang menagih hutang, engkau masih tetap selalu bertanya tentang keadaanku, tentang kesehatanku, dan tentang segala sesuatu mengenai diriku. Engkau selalu merindukan diriku, tak ada hentinya. Sekalipun engkau sedang berada di tengah kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Persoalan-persoalan hutang piutang yang menjerat leherku ini tidak menghalangi mulutku untuk menyanyikan lagu rindu kepadamu. Adapun orang lain, para sahabat dan handai tolan sudah biasa. Ada yang datang dan ada yang pergi. Tapi akhirnya yang selalu berada di samping hanyalah teman-teman yang setia. Engkau yang paling setia kepadaku. Aku berharap dapat segera menyelesaikan semua hutang-hutang. Terkadang tak sabar, ingin rasanya waktu cepat berlalu. Tetapi setelah aku sadar, ternyata waktu itu adalah ukuran dan bilangan umur. Terkadang pikiran panik tak terkendali akibat hutang-hutang yang sangat besar. Bila tidak dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan, seluruh hartaku akan disita, lalu aku tidak punya apa-apa, sehingga terpikir juga aku ingin menghilang. Kutinggalkan semuanya, termasuk dirimu. Tapi di dalam hatiku, wahai kekasihku, masih ada secercah sinar kesetiaan cintamu terhadap diriku yang masih menerangi hatiku. Ternyata, sikap hormatmu kepada siapapun, akhlak mulia, sopan santun, dan budi pekerti yang luhur itu, wahai kekasihku, bukan barang-barang yang dapat diperjualbelikan dan ditukar tambahkan, melainkan sifat melekat pada dirimu. Pada saat ini aku tidak dapat membahagiakan dirimu seperti yang sudah-sudah. Untuk itu, aku benar-benar sangat memohon kepadamu. Doakan aku. Semoga aku diberi kekuatan dan kemudahan. Tuhanku Maha mengetahui bahwa puncak kebahagiaanku adalah ketika aku melihat engkau bahagia. Sebaliknya, ada di antara teman-teman kita yang punya hobi selalu ingin mematahkan semangatku, menunggu kehancuranku, bahkan kalau bisa ingin memisahkan kita. Namun demikian mereka tidak tahu bahwa aku juga
punya hobi tutup telinga rapat-rapat, sehingga aku tidak dapat mendengarkan ocehan-ocehan dan pengunjingan yang mereka perlombakan. Waktu terus berlalu, hari terus berganti, zaman terus berputar, semua akan terlewati, dan semua akan berakhir. Harapan, cita-cita, dan keinginan akan berujung pada suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Realita yang sangat menyakitkan. Kehabisan waktu. Wahai kekasihku, agaknya kita mesti berandai. Kehidupan kita di dunia ini tak ubahnya seperti kita dalam menempuh perjalanan, sekedar hanya untuk numpang lewat. Semua pemandangan indah yang pernah terlihat, biarkan saja lewat. Atau mungkin yang lebih tepat, kita ini seperti tamu. Tidak terlalu lama, kita pasti pulang. Jadi tidak perlu kita mengeluarkan maklumat perang terhadap alam. Sampai dengan tega, mengorbankan yang abadi, hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupan yang sementara ini. Aku sendiri sebetulnya baru tahu betapa tegar hatimu, wahai kekasihku. Padahal pada saat itu engkau benar-benar sedang dirundung kesedihan yang luar biasa. Waktu itu engkau ingin menangis, melihat hutangku terlalu besar. Tetapi air matamu tidak pernah jatuh menetes. Seharusnya aku memohon maaf kepadamu, wahai kekasihku. Karena pertama-tama aku mengajakmu untuk membangun istana cinta bersamaku adalah karena aku ingin membahagiakan dirimu. Tetapi kemudian ternyata yang terjadi tidak seperti yang aku harapkan. Usahaku bangkrut, terlilit hutang, aku tidak ingin mengajakmu sengsara bersamaku. Aku benar-benar merasa berdosa, tidak dapat membahagiakan dirimu seperti yang aku harapkan. Sehingga terpikir, aku ingin mengembalikanmu kepada orang tuamu. Izinkanlah aku pergi sendirian dengan segala penderitaanku. Dan engkau, kuizinkan untuk mencari kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Mungkin itulah penyelesaian yang terbaik. Di sore hari, hujan rintik sejenak. Hujan rintik sejak siang. Matahari masih tertutup awan. Cahaya hanya remang-remang suram, persis seperti suasana hatiku yang sedih. Aku harus memberikan kesempatan kepadamu untuk bahagia sendiri. Tidak boleh ikut menderita bersamaku. Silahkan engkau nikmati kehidupan ini tanpa kehadiran. Ibumu duduk berdampingan di samping bapakmu. Engkau duduk terpisah agak jauh. Aku duduk di depan ibumu yang rambutnya sudah mulai memutih. Kusampaikan maksud dan tujuanku untuk mengembalikan dirimu kepada ibumu. Biar aku sendirian menjalani penderitaanku. Seketika itu engkau langsung memegangi lenganku erat-erat. Jangan pergi. Engkau menangis keras. Maafkan aku. Leraiku kepadamu sambil kuusap kepalamu. Jangan tinggalkan aku. Engkau menangis lebih keras. Aku tidak ingin kau menderita. Ku coba untuk kuterangkan. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu? Engkau menjerit semakin keras. Kedua orang tuamu tidak berucap apapun. Hanya matanya melolong seperti hampa.
Permisi, kataku terakhir, sambil berusaha melepaskan genggaman tanganmu yang sangat erat di lengan. Aku selalu bersamamu, sekalipun harus tidur di kolong jembatan, aku selalu bersamamu. Engkau katakan dengan suara menggelegar dan jatuh terkulai di lantai. Aku menangis, wahai kekasihku. Tanpa aku sadari, aku merasakan tiba-tiba seperti baru terlahir lagi.